Pemerintah Aceh dalam hal ini jangan cari muka lah, ya, jangan cari muka lah. Dan Kapolres Tangerang Selatan dicopot segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Syederalun dan Sigomdonya, khususnya rakyat Aceh dimanapun berada, kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya salah satu warga Aceh di Tangerang baru-baru ini akibat diamuk massa karena dituduh mencuri yang belum jelas kebenarannya. Saat ini saya sedang bersama Ketua Aliansi Pemuda Aceh Jakarta. Beliau yang langsung menangani kasus ini dari awal proses penanganan pasien yang sudah almarhum di rumah sakit hingga pemulangan pasien melalui jalur darat. Bagaimana proses lika-liku perjuangan beliau bersama Persatuan Aceh Serantau dan sudah sejauh mana proses hukum yang sudah dilalui, ini kita dengarkan bersama penjelasan dari Bang Nazarullah, Ketua Aliansi Pemuda Aceh Jakarta. Jadi Bang, bisa dijelaskan bagaimana kronologi dari awal, sebenarnya ini kasus bagaimana? Kronologi dari awal saya ingin menjelaskan bahwasanya tentang masyarakat Aceh yang dipukul dan yang diamuk massa di wilayah Tangerang, tepatnya di depan Alfamart. Di sana itu kejadiannya, beliau ini setahu saya, menurut informasi yang saya dapatkan dari teman beliau, dari teman-teman saya yang masyarakat Aceh yang ada di lokasi saat itu, bahwasanya beliau ingin membeli rokok di Alfamart. Namun di saat tiba di Alfamart, beliau diteriakin maling, dan tiba-tiba ada beberapa orang terus meneriakkan maling, ya terjadilah amuk massa di situ. Namun sebelum beliau menuju ke Alfamart, beliau dari tempat kerja beliau itu, kebetulan beliau itu kerja sebagai driver di salah satu kargo di daerah Tangerang Selatan. Jadi sekitar pukul 00.30 kejadian itu terjadi. Beliau itu ingin membeli rokok dan menitipkan handphone beliau di tempat beliau bekerja, dan beliau hanya membawa uang saku untuk membeli rokok. Namun mirisnya kejadian itu terjadi entah karena salah sasaran atau memang ada unsur kesengajaan oleh oknum-oknum yang ingin diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini kami sebagai masyarakat Aceh dan sebagai teman-teman orang yang satu bangsa dengan beliau, satu tanah air, jadi kami mengutuk keras kejadian ini agar pihak kepolisian mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya dan menangkap semua pelaku-pelaku yang ada di tempat kejadian saat itu. Kami sangat prihatin terhadap korban yang saat ini meninggalkan anak yang berumur 8 tahun dan seorang istri. Kejadian ini membuat rakyat Aceh dan teman-teman dari masyarakat Aceh sedikit memanas di bawah. Karena dari segi histori kita lihat ke belakang bahwasanya Aceh itu pernah terjadi konflik antara GAM dan RI. Jadi dengan konflik ini, dengan kejadian ini jangan sampai memicu konflik baru. Maka dalam hal ini pihak kepolisian, yang pertama kepolisian Polsek Serpong harus segera menindaklanjut, dan saya memberi waktu kepada Polsek Serpong 3 kali 24 jam untuk mengusut tuntas dan membawa pelaku ke Polsek. Jika tidak mampu, saya meminta kepada Kapolres ataupun Kapolri agar menggantikan Kapolsek dan Kapolres Tangerang Selatan dicopot segera kalau tidak mampu mengusut tuntas kasus ini, karena ini adalah sudah mencederai hukum negara Republik Indonesia. Karena kita Aceh yang pernah ingin memisahkan diri dari Republik terhormat ini. Dalam hal ini saya sangat prihatin kejadian ini saat pemulangan mayat dari Rumah Sakit Umum Tangerang. Saya tiba di lokasi dan saya bertemu dengan Ketua Persatuan Aceh Serantau, yaitu abang kita bersama Aher Kamil. Di sana saya bertemu, beliau itu sudah mengurus semua administrasi. Namun sebelumnya beliau sudah mengkonfirmasi ke beberapa
lembaga-lembaga terhormat, namun lembaga tertua di Jakarta, tim misalkan, dan sudah mengkoordinasi terlebih dahulu dengan perwakilan Aceh yang ada di Jakarta. Ya agak lambat dalam menangani kasus ini. Dan kemudian dari mereka menghubungi Haji Sudirman, kemudian Haji Sudirman, Haji Uma yang dikenal anggota DPD RI menghubungi saya, dan saya langsung meluncur ke lokasi saat itu. Dan kejadian ini saya langsung cepat tanggap untuk menyelesaikan bagaimana pemulangan korban ke Aceh. Namun dalam hal ini korban tidak bisa dibawa pulang melalui pesawat karena memang ada keluarga, istri dan anak ingin ikut pulang menyaksikan langsung pemakaman keluarganya ini, ayahandanya anak daripada ibu mereka ini. Jadi dalam hal ini saya sangat prihatin karena harus dibawa pulang mayat ini melalui darat untuk sampai ke Aceh. Jadi hingga detik ini pelaku yang ada di lokasi saat itu sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Bintaro, Polsek Serpong itu sudah melakukan penangkapan, sudah menemukan 3 orang pelaku. Mudah-mudahan dengan ini saya mengapresiasi kinerja pihak kepolisian. Pihak kepolisian tidak menutupi berita-berita yang simpang siur, maka harus segera mengusut tuntas kasus ini. Itu harapan saya sebagai Ketua Aliansi Pemuda Aceh Jakarta. Terima kasih, dan itu harapan saya. Berarti Bang sudah ke kepolisian ya tadi? Iya. Ini belum pulang, ini masih tadi barusan dari Polsek. Iya, Polsek saya baru dari Polsek. Jadi saudara-saudara, warga Aceh di Jakarta semuanya antusias sekali untuk kita saling bahu-membahu untuk mentuntaskan kasus ini. Mudah-mudahan ada titik terang, dan sejauh ini dari kesaksian saudara-saudara kita nggak bersalah Bang ya? Iya, kalau menurut saya jika memang saudara kita yang dari Aceh ini bersalah, maka pihak kepolisian harus menunjukkan bukti yang otentik secara hukum. Saudara kita mempunyai kata mereka punya kunci T di dompet, namun tidak pernah dibuktikan secara otentik, secara hukum. Itu yang sangat kita sesalkan. Katanya punya pisau, mana pisaunya tidak pernah ditunjukkan di depan publik untuk press release, untuk diketahui kepada seluruh awak media bahwa ini barang bukti yang diamankan, namun tidak ada. Itu yang sangat kami kecewakan dari pihak kepolisian Serpong, Polsek Serpong. Untuk ini Bang, dari pemerintah Aceh, baik itu dari legislatif yang mewakili di Senayan ataupun dari pemerintah pusat Aceh, apakah ada perhatian khusus nggak sejauh ini? Ya, alhamdulillah saya saat itu menghubungi Haji Uma. Alhamdulillah cepat tanggap bahwasanya beliau sudah berusaha ingin melakukan pemulangan melalui pesawat menuju ke Medan, namun tidak bisa karena tidak ada penerbangan. Dan kemudian saya coba menghubungi Bang Rafli Kande sebagai anggota DPR RI Komisi 6 karena ini menyangkut dengan BUMN, dan saya sudah berkomunikasi, namun beliau sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak ada pesawat yang bisa dipulangkan mayat dan keluarga. Namun dalam hal ini pihak dari saudara kita sebagai ketua umum PAS Aher Kamil mengambil sikap langsung memulangkan jenazah ke Aceh dengan lewat darat. Namun saya sangat kecewa dalam hal ini, pemerintah Aceh saat itu tidak mengirimkan perwakilan ke rumah sakit tempat kejadian di Rumah Sakit Umum Tangerang. Pemerintah Aceh tidak mengirimkan, ya saya tekankan sekali lagi, pemerintah Aceh tidak mengirimkan satu orang pun perwakilan, ataupun dari tim tidak mengirimkan satu orang pun perwakilan untuk menjenguk korban saat itu. Bahkan hampir 28 jam mayat ada di rumah sakit, tidak ada satupun perwakilan dari tim dan pemerintah Aceh hadir di situ. Jadi saya sangat menyayangkan, jangan ada
membolak-balikkan fakta dalam hal ini. Kita berbuat ini semua, mengeluarkan keringat, tenaga, dan mengupayakan kasus ini cepat tuntas. Namun pemerintah Aceh jangan cari muka di sini. Ya, jika ingin mencari panggung, ini salah tempatnya. Ini adalah tempat untuk kita beramal, bukan untuk dipolitisir. Camkan itu. Jadi untuk biaya-biaya bagaimana Bang? Sejauh ini yang kemarin dikirim pemulangan jenazah lewat darat? Ya, setahu saya pemulangan jenazah lewat darat itu menggunakan anggaran yang dikumpulkan oleh teman-teman yang ada di PAS, dan ada dari Kanda Rafli, ada dari Tengku Haji Sudirman menitipkan ke saya untuk dititipkan ala kadarnya kepada istri korban, karena beliau nanti akan berkunjung juga ke rumah duka. Jadi karena dalam kondisi saat ini ya kita harus mengerti ya. Namun untuk pemulangan ke Aceh itu murni anggaran dari teman-teman dari PAS, mulai dari otopsi, pemulangan jenazah yang dikawal langsung 3 mobil untuk menuju Aceh, dan penyeberangan di Merak itu dikawal langsung oleh teman-teman PAS. Saya sangat berterima kasih kepada Aher Kamil dan teman-teman PAS. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan tidak cari muka dalam hal ini. Kita berharap Tuhan membalas semua apa yang telah kita lakukan, dan kita berharap kepada masyarakat Aceh terus berbuat baik untuk membela yang benar. Jangan pernah takut, apalagi diancam kalau kita salah mengeluarkan statement ini itu untuk menarik kembali statement kita. Kita bukan jiwa-jiwa penjilat, apalagi pengecut. Kata-kata yang udah kita keluarkan tanggung jawab pasti. Oke Bang, jadi harapan dari Abang selaku yang memang langsung turun tangan dari awal dan juga tim-tim yang ada di sini terhadap pemerintah Aceh, bagaimana Bang? Apa ada harapan khusus atau untuk rakyat Aceh khususnya mengenai kejadian ini yang menurut saya kan ini salah satu peristiwa yang tidak boleh kita sepelekan? Iya. Harapan saya kepada pemerintah Aceh dalam hal ini jangan cari muka lah. Ya, jangan cari muka lah. Kalau ingin berbuat baik itu seharusnya datang ke lokasi, melihat, cepat tanggap bagaimana saudara kita yang saat itu sudah berdarah-darah. Jangan menutup mata lah. Bahasa kasarnya Anda itu tidak buta. Mata Anda itu semua para pejabat-pejabat berdasi yang dari pemerintah Aceh bisa melihat langsung dari video yang begitu viral. Masyarakat Aceh terlepas dari apapun itu, kejadiannya maling ataupun apa, itu adalah tanggung jawab moral dari kita sebagai jiwa keacehan, bahwasanya itu satu darah dengan Aceh. Kita orang Aceh, yang meninggal ini juga orang Aceh. Jadi harus cepat tanggap, jangan mendiamkan. Ya, ini yang meninggal bukan ayam, bukan sapi, bukan babi, tapi manusia. Kalau 2 kali 24 jam tidak dibawa pulang, mayatnya bau, dan sungguh prihatin saya lihat mayat kalau terus terbengkalai begitu. Harapan saya pemerintah Aceh harus segera memperbaiki menjadi lebih baik. Oke, baik saudara-saudaraku dimanapun berada, inilah interaksi sekilas saya dengan Bang Nazarullah, yang mana ini masih sahur di sini. Beliau belum pulang karena masih menunggu proses hukum yang harus dilalui oleh Bang Nazar ke Polsek Serpong, Bang ya? Iya, kita sudah menyiapkan hampir 20 pengacara untuk mengusut tuntas masalah ini. Mohon rakyat Aceh khususnya dimanapun berada, bahkan dari luar negeri banyak yang telepon Bang ya? Iya, alhamdulillah sangat banyak dukungan dari luar negeri, dari Denmark tadi ya? Denmark, dari Australia, Swedia, dan dari Malaysia. Itu sangat banyak respon terhadap kasus ini. Karena kenapa? Ini kasus yang sangat berdarah dan kita tidak ingin kasus ini kembali terulang. Dulu pada tahun 2014 pernah terjadi pembakaran orang Aceh di Monas, tukang parkir liar yang dibakar. Kejadian itu juga tidak ada bantuan seperak pun dari pemerintah Aceh. Saya adalah saksi mata, saksi hidup saat itu tahun 2014. Ya, begitu. Oke, baik saudara-saudaraku dimanapun berada, inilah video singkat yang bisa saya buat
Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, dan terus doakan supaya kasus ini bisa tuntas dalam sesingkat-singkat mungkin. Oke, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.